Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita bersyukur dengan menyebut dan memuji Allah atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita. Allah berikan kesempatan hidup yang lapang. Allah berikan kepada kita rezeki yang cukup. Allah juga berikan kepada kita badan yang sehat. Dan banyak lagi nikmat yang telah Allah berikan yang tak mungkin kita hitung. Bahkan kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat yang telah Allah beri, maka kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Itu sebabnya Allah tidak meminta kita menghitung. Allah minta kita mensyukuri. Kata Imam Ghazali, cara mensyukuri nikmat Allah itu ada 3. Pertama, lazimkan memuji. Karena tidak satu pun yang bisa kita raih kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya yang hebat dan yang terbaik itu adalah Allah, bukan kita. Yang kedua, kata beliau, pakailah nikmat yang Allah titipkan itu untuk beribadah kepadanya. Karena tidak satu pun nikmat kecuali memiliki tujuannya. Dan yang ketiga, yakinilah dari hati bahwa segala prestasi yang kita dapatkan dalam hidup, baik yang berkaitan dengan ekonomi, pangkat dan jabatan, apapun bentuknya, semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan menyadari semua ini akan menjadikan kita orang-orang yang rendah hati, yang selalu berharap dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jemaah sekalian yang Allah muliakan, di dalam surah Saba ayat 10 dan 11 Allah berfirman, wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibal awwibi ma'ah wat-tayr wa alanna lahul hadid an'mal sabirat wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Daud satu kelebihan. Kami berseru kepada gunung, begitu juga kepada burung. Wahai gunung dan burung, tunduklah kalian kepada Nabi Daud. Dan kami lembutkan di tangan Daud itu besi, supaya ia bisa membuat perkakas dan perangkat-perangkat perang dengannya. Dan hendaklah ia melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami melihat apapun yang kalian lakukan. Nabi Daud itu adalah seorang nabi dan rasul. Rasul kalau dalam bahasa kita artinya utusan. Dalam kepegawaian ia adalah kiriman Allah yang bertugas melaksanakan perintah sebagaimana yang Allah mau. Idealnya seorang rasul ini tinggal bergerak, berjalan tanpa harus bekerja. Idealnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin rezekinya, pelihara keluarganya, sehingga dia tidak perlu mengolah besi dengan tangannya dan berjual beli di pasar. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap perintahkan Nabi Daud untuk bekerja? Allah ajarkan kepadanya cara membuat perkakas-perkakas rumah yang terbuat dari besi, yang harus diolah dengan tangan sendiri.
Ini membutuhkan jawaban agar kita bisa memaknai bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan kita. Alasannya kenapa Allah masih mempekerjakannya, tidak menjamin rezekinya. Yang pertama, bekerja itu adalah bahagian tugas manusia. Walaupun Allah menyebut kita ini khalifah, tapi khalifah itu bukan hanya salat. Tapi bekerja itu juga bagian dari risalah khalifah. Karena itu Nabi Adam sebagai petani, Nabi Idris sebagai tukang jahit, Nabi Ibrahim bekerja sebagai pedagang, Nabi Musa bekerja sebagai pengembala, Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala dan sebagai pedagang. Artinya para nabinya pun tidak Allah berikan kesempatan untuk tidak bekerja. Karena bekerja itu adalah risalah khalifah. Maka ketika kita datang ke tempat kerja kita masing-masing, sungguh kita sedang menjalankan risalah khalifah itu. Yang setiap langkah kita akan dinilai oleh Allah dan akan diberikan poin sendiri yang meletakkan posisi kita nanti, apakah termasuk hamba yang mulia atau justru hamba yang hina. Maka karena itu di dalam agama kita tidak diizinkan untuk menganggur, bekerja. Bahkan kata Nabi, Allah sangat suka dan senang kepada seorang laki-laki zu'iyal yang memiliki keluarga, tapi dia juga gigih bekerja. Karena dengan bekerjaan itu, ekonomi akan berputar, kehidupan akan baik. Maka karena itulah Allah tidak memperkenankan para nabinya untuk tidak melaksanakan tugas-tugas pekerjaan. Yang kedua, bekerja itu adalah ibadah. Mungkin sering kita mendengar kalimat yang menyebutkan bahwa manusia ini diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi beribadah di situ jangan disalahpahamkan bahwa ia hanya salat, bahwa ibadah itu hanya puasa, atau mungkin bahwa ibadah itu hanya zikir. Karena kalau hanya sekedar ibadah dipahamkan ibadah mahdhah, zikir, menyembah Allah dalam bentuk ibadah salat, maka manusia tidak dibutuhkan di atas muka bumi ini. Sebab ada malaikat yang lebih takwa daripada kita. Karena itu setiap aktivitas manusia itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Mulai sejak dia bergerak dari rumah sampai dia kembali lagi ke rumah, itu semuanya adalah ibadah. Satu ketika Rasulullah bersama para sahabat melihat seorang laki-laki memikul seikat kayu bakar. Lalu kemudian ada di antara mereka berkata, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Kalaulah fisik yang kokoh, ototnya yang besar ini dibawa berjuang menegakkan agama Allah, alangkah baiknya. Seolah-olah seperti itu yang diinginkan para sahabat ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan." Kalau laki-laki itu keluar pergi bekerja untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abuwain syaikhaini kabirain. Kalau dia keluar bekerja untuk memelihara kedua orang tuanya yang sudah renta, fahuwa fi sabilillah, dia juga sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi, dan andai kata dia bekerja untuk dirinya sendiri sekalipun, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an mufakharatan, tapi kalau dia bekerja itu untuk riya dan membangga-banggakan diri, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Artinya semua aktivitas itu akan menjadi ibadah. Kalau kita pahami makna hadis ini, kuncinya ada pada niat. Maka seorang pedagang bisa beribadah di tempat perdagangannya. Para pegawai beribadah di tempat kerjanya. Para petani bisa beribadah di ladang-ladangnya. Begitu juga para nelayan. Mereka akan beribadah di dalam perahunya, apabila niatnya adalah niat-niat yang baik.
Yang ketiga, bekerja itu untuk membangun hubungan sosial kita dengan manusia. Kita tidak diciptakan menjadi individualis, makhluk yang hanya hidup sendiri, tapi makhluk yang saling memiliki ketergantungan. Sehebat apapun kita dalam hidup ini, tak ada yang bisa kita kerjakan sendiri. Karena manusia itu memang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sosial. Karena itu sesuap nasi yang masuk dalam mulut kita, berapa banyak orang yang ikut andil di dalam menyukseskannya. Mulai dari orang yang menanamnya, kemudian menyiarnya, sampai kepada menuainya, menumbuknya sehingga menjadi beras, memasukkannya ke dalam karung, mengangkatnya ke dalam truk, membawanya sampai ke tempat kita, dibeli, dimasak oleh orang rumah kita, baru sampai ke mulut kita. Tidakkah Allah mampu membuat beras itu turun saja dari langit? Mampu. Jangankan beras, hujan itu bisa Allah jadikan seperti es, ketulan-ketulan yang dingin. Apalagi hanya sekedar beras. Tapi Allah tidak buat seperti itu agar kita belajar bahwa hidup ini tidak bisa sendiri. Kita sukses karena orang lain. Kita pintar karena orang lain. Kita kaya sebab ada orang lain. Kita menjadi kuat karena ada orang lain. Maka karena itu jangan pernah menjadi makhluk yang individualis. Bekerjalah dengan bersinergi. Dengan sinergi itu semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bekerja itu merupakan tanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai seorang lelaki, ada predikat yang Allah letakkan di bahu kita sangat tinggi, yaitu pimpinan dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Tapi kepemimpinan itu baru layak diletakkan kalau ada nafkah yang diberi. Kalau tidak diberi nafkah, maka harusnya seorang laki-laki berhenti menjadi pemimpin. Karena itu ketika dia berusaha mencari nafkah, maka setiap uang yang dihasilkannya, setiap belanja yang diberikannya kepada keluarga, itu semuanya menjadi sedekah dan menjadi ibadah. Sekaligus kalau tidak diberikan kepada keluarga, cukup itu menjadi dosa baginya. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i ithmun. Cukuplah menjadi dosa bagi seorang laki-laki ayyudayya quta ahli, ketika ia mengabaikan kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya. Kemudian yang kelima, bekerja itu merupakan bentuk menjalankan perintah Allah. Allah bagi ada masanya untuk ibadah, ada masanya untuk bekerja. Apa katanya di dalam Al-Quran? Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalian boleh beribadah, silakan. Hitunglah buah tasbih itu sebanyak mungkin. Berzikirlah kepada Allah. Tapi jangan kalian lupa, kalian juga sedang hidup di dunia. Dunia ini juga harus diusahakan. Maka berlakulah baik, bekerjalah gigih, raihlah dunia dan prestasi. Sekaligus dibarengi dengan ibadah dan spiritual yang kuat. Karena itu ketika di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Bila kalian sudah dipanggil untuk mengerjakan salat pada hari Jumat, bersegeralah. Allah tidak menyuruh hendaklah kalian mengingat Allah, tidak, tapi bersegeralah. Apa maknanya itu? Jangan menunggu waktu. Karena disitulah saatnya kita kembali kepada Allah. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah ditunaikan, maka kembalilah ke tempat kerja kalian masing-masing. Banyakkan mengingat Allah, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Sidang Jumat yang Allah muliakan, intinya hidup ini adalah ladang. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita dapatkan kelak di hari akhirat. Maka jadilah penanam yang luas, kita akan menuai yang luas. Jadilah penanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Allah tidak akan melupakan sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan bekas-bekas yang kita tinggalkan ditulis secara abadi dan kelak akan kita baca kembali. Itu yang Allah sampaikan dalam ayat yang selalu kita dengar. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun kecil, maka dia akan melihatnya. Begitu pula siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun kecil, dia juga akan melihatnya.
Semoga Allah memberikan panduan selalu kepada kita sehingga kita dapat melalui kehidupan ini dengan baik, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجة. اللهم علم بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.